Pemirsa, ini pemerintah Malaysia kembali mendeportasi ratusan tenaga kerja Indonesia yang bermasalah melalui Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sebelum dipulangkan, ratusan TKI ini telah menjalani hukuman di penjara Malaysia dengan masa hukuman antara 4 hingga 6 bulan. Ratusan TKI ini didakwa oleh pemerintah Malaysia karena melakukan berbagai pelanggaran, di antaranya tidak memiliki dokumen saat masuk ke Malaysia, pelanggaran izin tinggal, dan tidak memiliki dokumen izin untuk bekerja. Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Malaysia, Hairul Zaime Daud, mengatakan warga Indonesia yang berada di perkampungan tersebut diyakini tidak berniat kembali, melainkan ingin tetap tinggal di Malaysia tanpa dokumen yang sah. Dalam operasi penegakan terpadu ada 68 WNI yang diperiksa, di mana 67 diantaranya ditahan karena berbagai pelanggaran termasuk tidak memiliki dokumen identitas yang sah dan overstay. Pada malam ini, Jabatan Imigresen Malaysia yang turut disertai oleh DBKL, Pasukan Gerakan AMN, JPN dan juga APM yang seramai 229 anggota telah membuat pemeriksaan di satu tempat berhampiran dengan Lebuh Raya Diuk di daerah Sentul, di mana kawasan ini kita dapati telah diduduki secara haram oleh warga asing, di mana kita sedari dalam serbuan tersebut kita telah membuat pemeriksaan. Ini belum lagi penangkapan, ini hanya pemeriksaan dulu terhadap 124 orang. Kita ada Myanmar, Indonesia dan India, ada 3 saja. Pihak imigresen akan rekod all the data, rekod sebahagian daripada mereka. Sekiranya mereka memiliki kekan Indonesia, kita akan rujuk mereka ke UNHCR. Biar perkara ini diambil tindakan oleh pihak UNHCR. Itu yang pertama. Halo, sahabat Ria Oktorina. Kembali lagi di channel kesayangan kita, di mana kita selalu membahas isu-isu terkini yang berdampak besar, khususnya bagi masyarakat Indonesia dan Malaysia. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup serius dan menjadi sorotan di kedua negara, yakni deportasi dan penindakan terhadap tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia. Video ini akan mengupas secara tuntas bagaimana Malaysia dengan tegas menindak TKI yang bekerja tanpa dokumen resmi, serta bagaimana fenomena perkampungan ilegal warga Indonesia di Malaysia diungkap dan dihancurkan. Mari kita lihat secara mendalam bagaimana hal ini terjadi dan apa dampaknya bagi kita semua. Baru-baru ini, pemerintah Malaysia kembali mengambil langkah tegas dengan mendeportasi ratusan TKI yang bermasalah. Mereka dideportasi melalui Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, setelah sebelumnya menjalani hukuman penjara di Malaysia. Proses deportasi ini dilakukan secara bertahap, dengan total lebih dari 100 orang, terdiri dari puluhan perempuan dan sebagian besar laki-laki. Sebelum dipulangkan, mereka harus menanggung konsekuensi atas pelanggaran yang mereka lakukan, seperti tidak memiliki dokumen yang sah saat memasuki Malaysia, pelanggaran izin tinggal, hingga bekerja tanpa izin. Sebagian besar dari mereka adalah pekerja tanpa dokumen, atau yang biasa disebut undocumented workers. Hal ini tentu bukan fenomena baru. Banyak dari mereka yang mencoba mencari peruntungan di Malaysia, baik lewat jalur resmi maupun jalur belakang. Namun, ketika tiba di sana, banyak yang terjebak dalam situasi sulit, seperti overstay atau tidak mengurus dokumen perpanjangan setelah bekerja bertahun-tahun. Seperti kisah Pipik, seorang TKI asal Sukabumi, yang telah bekerja selama 10 tahun sebagai pembantu rumah tangga. Setelah majikannya meninggal, ia terpaksa mencari pekerjaan lain tanpa memperbarui dokumen. Situasi inilah yang sering kali terjadi ketika mereka yang awalnya bekerja secara sah terpaksa mengambil langkah yang tidak sesuai aturan demi bertahan hidup. Selain deportasi, pemerintah Malaysia juga melakukan penggerebekan besar-besaran di perkampungan ilegal warga Indonesia di Negeri Sembilan. Dalam operasi penegakan terpadu pada awal Februari, puluhan warga Indonesia yang tinggal di sana ditangkap karena berbagai pelanggaran, termasuk tidak memiliki dokumen resmi dan tinggal melebihi batas izin overstay. Perkampungan tersebut terletak di area perkebunan kelapa sawit yang terlindungi oleh lebatnya pepohonan, membuatnya sulit dijangkau. Warga di sana hidup dengan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti menanam jagung, umbi-umbian, serta buah-buahan. Bahkan, mereka mendirikan sekolah darurat dengan menggunakan silabus dari Indonesia. Meskipun perkampungan ini sudah lama berdiri
Lokasinya yang dekat dengan jalan tol dan beberapa institusi pendidikan akhirnya menarik perhatian otoritas Malaysia. Penggerebekan dilakukan dan setelah itu, perkampungan tersebut dihancurkan untuk mencegah warga asing kembali dan mendirikan pemukiman serupa. Ini adalah salah satu langkah nyata pemerintah Malaysia dalam menjaga ketertiban dan memastikan bahwa warga asing yang tinggal di negaranya mematuhi aturan yang berlaku. Penindakan tegas seperti ini menunjukkan komitmen Malaysia dalam menangani masalah imigrasi ilegal, terutama dari Indonesia. Di satu sisi, tindakan ini tentu melindungi kedaulatan negara mereka. Namun, di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap nasib TKI yang terpaksa mencari nafkah dengan cara yang tidak sesuai aturan. Banyak dari mereka yang terjebak dalam situasi sulit, di mana mereka harus memilih antara pulang dengan tangan kosong atau tetap tinggal dengan segala risiko yang ada. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya saling menghargai dan bekerja sama. Baik Malaysia maupun Indonesia harus terus berdialog dan mencari solusi yang lebih baik bagi para pekerja migran. Bagi kita yang berada di Indonesia, ada baiknya kita memastikan bahwa kita mematuhi setiap aturan yang ada jika hendak bekerja di luar negeri. Dan bagi pihak Malaysia, semoga kebijakan yang diterapkan selalu mengedepankan rasa kemanusiaan. Mengingat sebagian besar pekerja migran datang dengan harapan mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Sahabat Ria Oktorina, dari kejadian ini kita bisa belajar banyak hal. Sebagai sesama negara di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia harus terus menjaga hubungan baik dan saling menghargai. Jangan sampai kita terjebak dalam konflik atau perdebatan yang hanya akan merugikan kedua belah pihak. Mari kita sama-sama berdoa agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan dengan cara yang damai dan adil untuk semua. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita-berita penting lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di channel Ria Oktorina. Baby, you give me ice and fire. You're giving me